Pria yang sedang mabuk minuman keras ini terus memberontak saat ditangkap di rumahnya di Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Tersangka bernama Jakarsi ditangkap karena menganiaya mantan pacarnya bernama Ervina. Penganiayaan tersebut dipicu karena tersangka marah setelah tidak terima cintanya diputuskan korban. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka menyatakan telah menjalin asmara dengan korban selama 2 tahun. Terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku atas nama MN kepada seorang perempuan atas nama E. Motifnya karena sakit hati setelah 22 tahun berhubungan memutuskan secara sepihak. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, pelaku diamankan oleh warga. Kemudian pelaku meminta diantar ke klinik dikarenakan matanya berdarah. Penganiayaan terjadi di rumah korban. Tersangka awalnya sempat pulang setelah korban memutuskan cintanya. Namun beberapa jam kemudian, tersangka datang lagi dengan kondisi mabuk minuman keras dan langsung menganiaya korban dengan pedang. Terus dia nyamperin rumah teman saya pulang. Terus pulang kata saya gini, udah nggak usah kesini lagi, saya kan ngomong gitu. Udah terus dia malah ngancam saya terus dia namanya orang, saya diancam cuman dia pergi naik motor, saya main lah ke rumah tetangga saya depan rumah. Habis itu dia datang, kata tetangga saya ada yang nyariin, saya keluar langsung ditarik sama dia. Habis ditarik terus saya kan minta tolong terus dia ngeluarin samurai. Habis ngeluarin itu langsung bacok. Terus saya kan tolong gitu. Terus ditanya sama tetangga saya itu yang punya rumah, dibantu sama dia. Jatuhlah itu samurainya. Sepeda motor dan pedang milik tersangka disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Sedangkan korban sempat dirawat di rumah sakit karena menderita luka sayat. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Agak mundur mas, sampai mas, dari mundur. Artinya berapa? Pencuri motor rupanya takut dengan hujan. Hal tersebut dialami Robitul Wafa yang ditangkap saat sedang berteduh dari hujan di sebuah warung di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Astrak Setra, Menggala, Tulang Bawang pada Senin sore. Tersangka ditangkap saat dalam pelarian membawa kabur motor curiannya ke arah Lampung Tengah. Pria warga Bumi di Pasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu tersebut ditangkap tanpa melawan. Menurut polisi, tersangka mencuri motor di rumah korban pagi hari saat pintu rumah korban sudah terbuka. Tersangka membawa motor korban setelah menemukan kontaknya dekat dengan korban yang sedang tidur. Motor itu gimana? Awal mula kan datang malam pak. Malam. Mereka lagi tidur, terus dibangunin, mas apa bener? Ini yang dibilangin Mas Irul, kan Mas Irul itu yang ngasih info di Facebook. Loker pecel lele. Terus datang. Itu pada tidur, bangun nih tidur di luar. Hah? Oh bener yang disebut Mas Irul ini pecel lele ini depan karaoke Nos. Terus? Iya Mas. Coba telepon Mas Irul, telepon. Kata Mas Irul memang benar. Kamu daftar kerja di situ? Iya Pak. Terus? Mas Irul, kamu cara ngambilnya motor gimana? Cara ngambilnya? Pas mereka lagi tidur pagi, ya mungkin habis subuh lah jam. Terus? Gua ambil, kontaknya kelihatan. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan karena kita amankan yang bersangkutan lagi berteduh karena posisi waktu itu hujan. Pelaku sudah kita amankan. Pelaku 1 orang inisial A yang kita amankan di daerah dekat Astra Kestra dengan barang bukti berupa 1 kendaraan roda 2 dan 1 unit handphone hasil dari aksi pencurian yang dia lakukan di TKP. Pasal sangkakan? Pasal yang kami sangkakan pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan. Motor hasil curian tersangka disita polisi sebagai barang bukti.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tidur bangunin jadi dijual. Ada-ada saja ulah buruh bangunan ini. Ia nekat membuat laporan polisi palsu ke Polsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung sebagai korban pembegalan motor untuk menghindari ditagih utang atas kredit motornya. Namun kebohongan tersangka akhirnya terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan. Senin siang, tersangka bernama Mahdi, berumur 43 tahun, ditangkap dan ia akhirnya mengakui kebohongannya. Tersangka menyatakan nekat membuat laporan palsu karena takut motornya disita perusahaan pembiayaan atau leasing akibat kreditnya menunggak 3 bulan. Nunggak berapa lama kamu? 3 bulan. 3 bulan. Berapa duit, Pak? Berapa angsurannya? 966.000. Nah, Jalan berapa tahun? udah bayar berapa kali kamu? 1 tahun. Punya ide kayak gini dari mana? Saya sendiri Pak, nggak ada yang ngajak saya sendiri. Yakin kamu? Yakin. Kamu ICC-nya di begal gitu? Iya, itu karangan saya Pak. Demi apa kamu? Demi Tuhan Pak saya. Rencananya untuk apa kamu kayak gini nih? Iya itu tadi. Mau dijual motornya? Enggak Pak, itu untuk pribadi Pak, untuk anak sekolah itu cuma 1 tok motor itu Pak. Iya. Yang bersangkutan itu membawa surat pengantar dari leasing, ya, bahwa betul yang bersangkutan masih ada sangkutan dengan leasing. Kemudian selanjutnya kami dalami laporan kembali, kami cek TKP, ya. Kebetulan di situ juga ada CCTV dan sudah kami amankan CCTV-nya, rekamannya, tidak ada peristiwa itu sama sekali. Selanjutnya kami buka HP-nya, ya, rupanya ada komunikasi yang bersangkutan ditagih sudah 3 bulan tidak membayar, ya, karena takut motornya akan disita, mengarahlah cerita yang bersangkutan membuat laporan tidak pidana curas. Sepeda motor dan laporan palsu tersangka disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Gelombang arus balik pada Minggu malam masih padat. Di antaranya terpantau di terminal bus Damri di stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ribuan pemudik tujuan Jakarta memadati terminal. Sebagian pemudik menyatakan mudik pada Minggu malam karena pada Senin pagi sudah mulai masuk kerja. Sayangnya, armada bus yang akan mengangkut mereka banyak yang terlambat datang ke terminal hingga menyebabkan jadwal keberangkatan para pemudik tertunda hingga lebih dari 3 jam. Para pemudik berharap pihak pengelola bus memperbaiki pelayanan supaya tidak membuat para calon penumpang yang sudah memiliki tiket tidak jenuh menunggu. Dari mana sih Pak? NTT. NTT. Ini mau mudik kemana kita Pak? Mau balik ke Jakarta. Mau balik ke Jakarta. Tapi ada kendala nggak sih Pak? Ya kita nggak tahu kendalanya di mana. Cuman ya tadi dari informasi bilang ada keterlambatan bisnya gitu. Dari jam berapa gitu Pak? Saya tadi sini jam 9 lah. Ya kurang lebih setengah jam saja. Ada terlambat kan? Sekarang jam berapa? Jam setengah 11 ya? Setengah 11. Nah, abang dari sini, di sini dari jam berapa nih? Dari jam 8 tadi. Dari jam 8 tadi ya. Kalau tiketnya sendiri? Jam berapa berangkatnya? Tiket jam 9. Jam 9, udah 1 jam setengah nih. Ini belum dapat informasi lagi kita Bang ya? Belum ada, biasanya belum datang lagi. Belum datang lagi. Kita masih nunggu ya Bang ya? Nah, biasanya kita emang pakai Damri apa gimana Pak? Enggak, ini karena nggak dapet tiket pesawat aja. Oh, makanya kayak naik Damri. Kita ke Gambir. Jadi pesawat pertamanya kurang banyak. Mau dari zaman dulu kayak gini kan. Oh. Daripada bangun jembatan nggak jelas tuh sama kereta gantung apa, mending bangun terminal aja kayak gini. Kepadatan pemudik arus balik juga terpantau di sejumlah loket bus antar kota antar provinsi di Banjarmargo, Tulang Bawang. Ratusan calon penumpang rela antri hingga selama 2 jam untuk menunggu kedatangan bus yang akan mengantarkan mereka ke kota tujuan. Para pemudik arus balik di loket ini pada umumnya bertujuan ke sejumlah kota di Sumatera seperti Sumatera Selatan, Bangka Belitung hingga ke Sumatera Utara. Mereka umumnya adalah para pekerja di perusahaan perkebunan, asisten rumah tangga hingga para pekerja bangunan. Aslinya dari Lampung Mas. Lampungnya? Lampung
Lampung Timur, Teturswako Mas. Kenapa Mas memilih di Bangka Belitung? Apa susah di sini cari kerjaan atau gimana? Yang ngadu nasib Mas di Bangka Mas, siapa tahu ada rezeki di Bangka Mas. Kerja ini sama keluarga apa sendiri Mas? Sama keluarga Mas. Sama keluarga ya? Iya. Rencana nanti di Bangka kerja apa Pak? Nyari di pertambangan kalau ada Mas, kalau nggak ada ya di kebun sawit juga nggak apa-apa Mas. Kemarin agak berkurang karena ekonomi sekarang lagi agak menurun, dan sekarang alhamdulillah untuk perdana ini kita berangkatkan, setelah berangkatkan alhamdulillah ada 150 orang alhamdulillah menuju ke Bangka Belitung untuk mengais rezeki di Bangka Belitung. Ada yang domisili di Bangka Belitung, adapun ada mencari nafkah di Bangka Belitung. Berdasarkan data petugas loket penjualan tiket bus, jumlah pemudik yang menggunakan bus pada Lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Kenaikannya jumlah pemudik yang menggunakan transportasi umum lebih dari 10%. Jeffrey Arifin dan Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung dan Tulang Bawang.